Sehat semua. Masih ada yang pilek ya. Hati-hati karena ini udah mulai musim puncak musim kemarau ya, banyak sekali debu bertebaran. Jadi harus jaga kesehatan dengan lebih baik. Mari kita mulai kelas kita. Kita akan membahas analisis kitab Kejadian pasal 1. Hari ini kita akan masuk ke pasal 1 ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 kita akan mencoba untuk mendalami tahapan penciptaan hari keempat ya, hari keempat. Kemarin kita sudah belajar tentang proses penciptaan sampai pada hari ketiga, Yom Shelisi, ya, hari ketiga. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran tahapan penciptaan hari keempat. Apa yang bisa kita dalami, kehendak Tuhan yang seperti apa yang bisa kita dapatkan, rencana Tuhan yang bagaimana bagi kehidupan manusia, lalu kemudian kita juga akan merefleksikan apa yang terjadi sekarang atau setelah peristiwa-peristiwa itu. Mari kita mengucapkan doa pagi di dalam bahasa Ibrani yang terambil dari Mazmur. Kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Amarai hadzina Adonai binah hagigi, haksibah lekol sawi malki welohai ki eleka et palal. Adonai boker tisma koli, kiata tebarek sadi Adonai katsina rason taterin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Mari Pak Mateos. Oke. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-13, Yom Selisih, hari ketiga. Apakah saudara masih ingat hari ketiga itu apa yang menjadi objek atau menjadi ciptaan, fokus ciptaannya apa? Oke, jadi terbentuknya daratan ya. Tetapi daratan itu tadi bukan muncul tiba-tiba, tetapi itu adalah pengembangan dari ciptaan sebelumnya. Yaitu apa? Adanya rakhia yang memisahkan perairan atas dan bawah. Lalu perairan bawah ya, Yamim tadi ya. Jadi perairan yang bawah tadi berkumpul, dikembangkan dalam gagasan terpisahnya air di satu tempat, kemudian muncullah daratan. Nah, semua itu tidak lain tidak bukan disebut sebagai suatu hal yang baik. Kenapa? Karena cocok dengan tujuan penciptaan awal ya, yaitu jelas Tuhan ingin menjadikan satu tempat yang cocok bagi manusia. Daratan, perairan, udara yang terpisah, udara yang memisahkan antara air di atas dan di bawah, itu semua adalah unsur-unsur atau elemen-elemen atau bisa disebut sebagai ciptaan yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan makhluk ciptaan lainnya nanti. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 lagi-lagi diulang dengan kata Wayomer Elohim Yehi ya. Di sini ya. Jadilah Yehi. Ini proses yang sama. Yehi apa di sini? Me'orot. Inilah benda yang atau ciptaan yang berikutnya menjadi fokus. Ya, Me'orot. Ya. Di dalam kamus Me'orot itu dijelaskan sebagai apa nih? Ayat 14 ya. Nah, ini.
Nah, ini me'orot ini adalah kata benda jamak, ya. Tapi perhatikan di sini maskulin, ya. Ya, ini bisa disebut sebagai benda-benda penerang atau penerang-penerang, ya. Karena ini jamak, ya. Berarti tidak hanya matahari aja, atau mungkin matahari tapi jumlahnya banyak, bisa juga, ya. Ya bisa juga termasuk bintang, bulan dan sebagainya, ya. Yang kalau malam kita lihat ya bersinar, nah, bisa jadi itu. Nah, tapi sekali lagi kita tidak akan fokus pada visualisasi benda atau deskripsi fisik, ya. Tetapi kita akan langsung kaitkan dengan apa sih sebenarnya tujuan dari ciptaan-ciptaan itu. Oke. Lalu perhatikan di situ bahwa, sebentar saya hilangkan garis-garisnya supaya tidak terlalu membuat kita. Oke. Nah, di sini ya, me'orot menjadi pusat atau menjadi fokus utama di dalam ayat yang ke-14 di sini. Nah, kalau kita perhatikan terjemahannya, kita akan baca pertama ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Wa yomer Elohim yehi me'orot birkhia hasyamayim lahabdil ben hayom uben halaylah wehayu le otot u le muadim u le yamim we shanim, ya. Oke. Nah, me'orot itu disebut sebagai benda penerang. Lalu ada kata lehibdil, kita lihat ada awalan preposisi dan itu bersama-sama dengan kata kerja mengingatkan kita bahwa ini adalah bentuk infinitif. Infinitif seringkali harus menambahkan kata untuk yang menjelaskan tujuan. Jadi ini menjelaskan fungsi dari me'orot tadi atau benda-benda penerang. Fungsinya apa? Bukan bentuknya seperti apa, ya. Tetapi sekali lagi ketika kita melihat narasi kitab Kejadian pasti selalu dilanjutkan dengan preposisi atau bentuk infinitif, untuk begitu, ya. Nah, benda ini untuk ini, benda ini untuk ini, bukan benda ini bentuknya seperti ini, gambarannya seperti ini, bukan. Ya, ini adalah yang kemarin saya katakan bahwa jangan sampai kita terlalu berspekulasi pada bentuk fisik karena memang tidak terlalu dideskripsikan secara detail di sana. Hanya saja penjelasan gagasan selanjutnya itu dilanjutkan dengan preposisi le dalam bentuk infinitif, kata kerja infinitif, ya. Itu artinya harusnya fokus pemikiran kita dalam memahami teks Kejadian itu, setiap kali ada benda, lihat fungsinya. Ada benda ciptaan, lihat fungsinya, gitu, ya. Dan fungsi itu cocok nggak dengan tujuan penciptaan. Nah, itu tadi. Nah, jadi ini lehibdil untuk memisahkan lagi. Tadi juga kita dapati rakia itu untuk memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Sekarang benda-benda penerang itu juga memisahkan. Nah, tapi nanti akan kita maknai dengan mungkin bisa ini menjadi bentuk pengaturan, ya. Nah, memisahkan itu artinya mengatur, ya, bisa juga. Tetapi lihat di sini. Wehayu ini bentuk kalperfect, ya, dari kata haya. Mereka menjadi tanda-tanda. Nah, mereka menjadi tanda-tanda. Nah, di sini memisahkan apa yang dipisahkan? Nah, ini birkhia itu ada preposisi dengan rakia, ya. Rakia itu kemarin apa? Masih ingat, ya? Ya, ini cakrawala. Jadi me'orot birkhia. Ini hanya masalah keterangan apa? Tempat, ya. Jadi jadilah benda-benda penerang di cakrawala, ya, rakia. Hasyamayim di cakrawala langit itu. Kira-kira di ruang tadi, ruang yang
yang apa namanya, yang memisahkan tadi, yang memisahkan antara langit, antara air yang di atas dengan air di bawah itu, disitulah apa diciptakan me'orot, ya me'orot. Nah, di cakrawala langit itu. Lehibdil, nah ini lagi-lagi. Ini keterangan tempat sama sekali tidak tidak menerangkan bentuk ya, tidak menerangkan deskripsi bentuk visual, tapi hanya menerangkan lokasi dan menerangkan tujuan, ya, lokasi dan tujuan. Nah, kalau di situ ditaruh Birkia Hasyamaim, berarti jelas itu menjadi apa namanya, menjadi benda-benda yang ada di langit ya, yang ada di langit, yang ada di atas. Nah, kira-kira begitu deskripsinya. Oke. Kemudian lihibdil ben hayom uben halayalah. Ketika ada yom di sini bersama-sama dengan lailah, memang yom bisa diterjemahkan hari ya, diterjemahkan hari bisa, diterjemahkan periode bisa, masa bisa. Tapi kalau di sini ada kata lailah, maka tentu ini menjadi suatu yang harus disejajarkan. Malam berarti yomnya harus dimaknai siang gitu ya. Nah, malam siang berarti untuk memisahkan antara siang itu dan antara malam itu. Nah, jadi ini tujuannya. Me'orot dijelaskan lokasi tempatnya berada dan dijelaskan sebagai apa nih? Tujuannya ya. Jadi ada tujuan, ada tempat, lokasi di mana berada. Nah, lalu apalagi fungsinya? Wehayu leotot, dan mereka hayu akan menjadi ya, akan menjadi. Nah, ini karena ada apa namanya, preposisi ya, le di sini, maka seolah-olah di sini ada kata untuk ya, bukan seolah-olah, memang harusnya seperti itu, tapi dalam bahasa Indonesia nggak cocok kalau kita tambahkan untuk ya. Kalau sudah ada menjadi ya tidak perlu untuk ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa tujuannya ada dua, bahkan ada tiga. Ya ini ya, ada tiga. Nah ini yamim, lalu wisanim. Jadi ada ule muadim, ule yamim, ule sanim. Ini untuk mengatur apa? Untuk menjadi tanda-tanda, untuk menjadi musim-musim, ya, untuk memisahkan tadi ya. Jadi ini sebenarnya ada lehibdil, ben, hayom, uben, halayla, dan mereka akan menjadi semacam tanda-tanda untuk tanda-tanda musim ya, tanda-tanda untuk musim, untuk hari, dan untuk tahun, untuk masa ya. Yom ini kalau di sini me'adim itu kalau sudah musim berarti bisa menjelaskan masa juga ini ya, periode, dan juga menjelaskan tahun-tahun. Inilah fungsi me'orot. Oke, jadi me'orot di dalam ayat 14 dijelaskan tempat dan lokasi, tidak dijelaskan visualisasi bendanya ya, apakah itu bulat, apakah itu kotak, apakah itu bentuknya seperti apa, tidak dijelaskan. Tapi jelas itu diberikan fungsi. Oke, 15 kita akan lihat dulu. Silakan dibaca siapa? Yono. Wehayu Meorot Birkia Asamayim Behair Al Aret Wayehi Ben. Oke, masih menggunakan kata akhiran orang ketiga jamak yang menjelaskan apa itu? Penerang-penerang atau benda-benda penerang. Me'orot tadi ya. Nah, me'orot itu benda-benda penerang. Nah, lalu di situ masih menggunakan hayah, menjadi. Berarti ini menjelaskan apa? Fungsi lagi. Masih menjelaskan fungsi me'orot lagi. Apa tadi fungsinya? Mereka akan menjadi apa? Lemi orot.
Lim orot ya. Lim orot. Tadi benda-benda penerang. Me orot, lim orot. Ya. Ini penekanannya. Menjadi bagi mereka menjadi penerang-penerang untuk menjadi ya ini karena ada le di sini ditambahkan bagi, tapi dalam bahasa tidak cocok ya. Nah, mereka akan menjadi benda-benda penerang, itu sudah menjelaskan tujuan. Mereka akan menjadi penerang-penerang birkhia hasyamayim di cakrawala langit lehaor al haaret waihiken untuk haor, untuk bersinar, lehaor untuk terang ya, untuk ini haor ini ya sebenarnya lehair ya, lehair ya, untuk bersinar di atas bumi al haaretz, dan jadilah demikian, dan ada demikian. Oke, itulah fungsinya. Jadi bisa diulang berapa fungsinya? 1, memisahkan siang dan malam. Kenapa harus dipisahkan siang dan malam? Itu sebenarnya masalah terkait fungsinya sebagai apa? Pengatur waktu. Ya ini, mengatur waktu. Tapi fungsi yang kedua juga dia ini menjadi sumber terang. Nah, ini menjadi sumber terang. Nah, sumber terang atau sumber yang dimana nanti arets atau bumi itu memiliki penerang yang terus menerus ya, yang terus ada. Nah, jadi ini ada 2 fungsi utama, mengatur musim ya, lalu juga kemudian menjadi sumber terang. Pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah itu cocok dengan kebutuhan makhluk hidup? Perlu diatur musim itu atau masa itu? Perlu. Demikian detail Allah mengatur musim. Apa kaitannya dengan kehidupan manusia zaman sekarang? Musim hari, siang, malam tentu terkait dengan yang namanya aktivitas ya, aktivitas ciptaan, aktivitas makhluk hidup nanti ya, kapan mereka harus beraktivitas, kapan mereka harus beristirahat ya toh. Kemudian apalagi terkait dengan apalagi pemisahan waktu itu, keberlangsungan apa? Kalau misalnya itu malam terus, tidak ada sinar, apa yang terjadi dengan tumbuh-tumbuhan? Ya, kalau kita belajar biologi sekarang, yang namanya tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh kalau ada sinar untuk fotosintesis. Ya, jangankan tidak ada siang. Siang ada saja, tapi kalau itu terhalang oleh tumbuhan lain, itu tanaman itu sulit untuk tumbuh. Saya sering diajak berkebun. Nah, saya senang di sini kalau tetangga tanam tembakau atau tanam padi di sawah, lalu mereka mulai, kalau di sawah itu kan mereka bawa bekal, ya kan, bawa bekal, terus mereka makan minum snack di situ. Saya seringkali dipanggil, bukan untuk bantuin kerja, tapi ayo Pak Agus, makan minum di sini, ya, santai di sini ngobrol. Saya datang ke sawah-sawah, ngobrol sama mereka, sekedar untuk menikmati makan minum yang mereka sediakan. Wah, senang sekali. Masih ada undangan di WA ini, asal mereka minum. Kalau enggak pas mereka lagi jemur-jemur di rumah, mereka posting Agus, macet katanya. Macet itu makan snack. Kalau pas saya ada waktu saya datang. Ini untuk kita juga bersosialisasi ya. Nah, saya melihat tanaman yang mereka tanam. Ada tanaman yang mendapatkan sinar matahari full di situ.
dengan tanaman yang sama-sama ditanam di situ, tetapi sinar mataharinya itu hanya mendapatkan waktu mulai siang karena terhalang di sebelah sininya itu ada terhalang pohon besar. Itu perbandingan pertumbuhannya itu bisa 1:5. Artinya yang mendapatkan full tanaman itu bisa tumbuh 5 cm atau 5 kali lipat, itu hanya 1 cm. Kira-kira begitu perbandingannya. Nah, kembali kepada fungsi me'orot tadi. Me'orot sebagai pengatur waktu siang dan malam itu bukan sekedar untuk memberikan perubahan gelap dan terang tadi, bukan, tetapi jelas itu akan berdampak pada segala hal yang akan kemudian dibutuhkan oleh makhluk hidup. Saudara bisa bayangkan seandainya tidak dipisahkan siang dan malam, siang terus atau malam terus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi seandainya itu tidak terjadi siang dan malam, atau musimnya tidak berganti? Kemarau, di sini kemarau agak panjang saja, telat 2 bulan hujannya aja udah kalang kabut, sudah kering kerontang. Atau misalnya hujan belum pada waktunya, sudah kalang kabut, saudara. Petani tembakau itu sekarang itu sama sekali tidak mengharapkan hujan. Kalau hujan semalam saja, mereka sudah rugi jutaan rupiah. Kenapa? Karena tembakau itu kalau sudah besar anti terhadap air hujan. Kalau kena hujan langsung mati. Itu dia. Dia hanya bisa terima air dari akar saja, tapi nggak bisa terima air dari atas, dari daun. Nggak bisa. Jadi langsung mati. Nah, bayangkan itu seandainya tidak ada me'orot. Ini dunia yang tidak sempurna loh ya. Kita berbicara ini itu dunia yang sempurna ini. Dunia yang sempurna saja diatur dengan me'orot. Sekarang Pak, ada yang namanya telat musim, ada yang namanya perubahan musim. Apakah me'orot itu sedang tidak berfungsi? Jelas itu karena kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Jadi kalau saudara nanti melayani jemaatnya banyak petani, lalu kemudian jemaat mulai mengeluh, Pak, kenapa harusnya musimnya itu 6 bulan, kenapa kok sekarang 7 bulan, 5 bulan? Kenapa kok kadang-kadang 4 bulan banding 8 bulan? Apakah karena saya masuk gereja Lutheran jadi saya nggak dapat hujan yang banyak? Apakah ini peringatan dari Tuhan? Atau karena saya nggak bayar perpuluhan dari pertanian ini? Atau apa namanya kalau di NTT itu pembawa yang dilelang itu apa namanya? Musim panen ya, persembahan musim panen. Wah, ini gara-gara Pak kemarin itu lupa bawa persembahan panen, jadi tidak dikasih hujan ini tepat waktu. Nah, mengapa itu terjadi? Sedangkan di dalam kitab Kejadian itu jelas me'orot difungsikan untuk mengatur waktu, musim, hari, masa, tahun bahkan. Mengapa? Sekali lagi kita sudah tinggal, ini bukti bahwa kita itu benar-benar tinggal di dunia yang tidak sempurna. Mengapa? Apakah Tuhan yang menciptakan dunia tidak sempurna itu? Bukan. Karena kita sudah masuk dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa. Jadi seharusnya untuk kita mengingat dosa itu tidak harus menunggu Pak Pendeta khotbah di mimbar. Gimana caranya? Dengan kita mengingat musim yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup kita, itu sebenarnya sudah mengingatkan, oh iya, ini bukti dunia tidak sempurna. Kenapa dunia tidak sempurna? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa.
Sama juga ketika saudara akan mengkomunikasikan hukum atau kehendak Allah atau Injil kepada para petani. Saudara tidak harus tunggu, Pak, nanti ya saya jelaskan di mimbar ya. Kalau di sawah ini saya nggak bisa ini bicara hukum dan Injil ini. Gimana? Saudara tidak perlu tunggu harus naik mimbar, tetapi saudara bisa menggunakan jembatan yang ada. Yesus ketika mengajar seorang wanita di sumur, dia menggunakan istilah akulah air hidup. Apakah dia harus nunggu? Nanti ya, saya masuk ke bait Allah, nanti kau dengar ceramah saya pakai Alkitab. Tidak. Ketika dia berkhotbah kepada para nelayan, dia menggunakan apa? Mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Istilah-istilah yang mereka tahu dan mereka sedang lakukan di situ. Bahkan ketika dia sedang berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, dia mengatakan, iku imi heodos, kahe iletia, kahe soi. Itu mereka orang yang sedang mencari kebenaran, yang sedang mempertahankan standar hidup berdasarkan hukum Taurat. Sama seperti kita, kalau kita berbicara kepada para petani atau orang yang sedang memperhatikan musim, tidak perlu kita buka yang Alkitab yang susah-susah. Cukup mengingatkan kita, iya Pak, sekarang kita musimnya apa ya harusnya? Ini harusnya sudah musim hujan, tapi kenapa masih musim kemarau? Ya itulah Pak, sekarang itu sudah tidak pas, ini zamannya sudah berubah. Kan begitu ya? Tidak tahu itu. Jangan-jangan kita yang berdosa ya. Jangan-jangan kita ini tinggal di dunia yang tidak sempurna lagi. Oh iya kah? Ada penasaran seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, kita masih bisa tanam, masih bisa ingat bahwa kita itu tinggal di dunia yang tidak sempurna, tetapi Tuhan masih berkarya dan ingin membawa kita ke dunia yang sempurna lagi. Tidak ada musim kemarau yang terlambat atau yang terlalu cepat. Ya, karena semua disediakan tepat pada waktunya. Itulah 14-15 ya. 16 kita akan baca 16. Silakan dibaca Pati. Mas Mayas Luhim Sendi Hamle Orot Hamle Dolim Ya. Hama Or Hagadol Leme Selet Ayom WF Hamaor Hakaton Leme Selet Al-Laila AFW Ako Kabon. Oke. Hako kabim. Ya, ini im ya. Ini supaya kita membedakan ya. Titik yang di bawah itu dibaca i. Kalau titik yang di atas itu dibaca o. Jangan lupa. Oke, hako kabim. Nah, perhatikan kata kerja yang digunakan ini tidak lagi wahyomer, Elohim, Yehi, seperti itu ya. Tetapi di situ menggunakan wa yaas. Datang dari kata asya, membuat, membentuk, membuat ya. Menarik ini. Apa yang dibuat? Fokus di dalam ayat 16 ini. Di situ adalah
Sene Hagadol. Apa ini? Dua meorot Hagadol. Sene Hamaorot Hagadol. Hagedol, ya. Sene itu 2. Ya. Kemudian kedua benda penerang. Hagedolim, ya. Karena ini jamak. 2 benda penerang yang besar. Nah, ternyata yang dilihat oleh Musa sebagai 2 benda penerang itu kira-kira apa? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya 2 bulan dan bintang. Mengapa? Karena di situ penerang besar disebut Hameorot Hagadol. Ini untuk menguasai siang. Dan meorot yang khaton, kecil, untuk menguasai ini malam. Untuk menguasai malam. Jadi semua digunakan kata apa nih? Meshelet. Apa itu meshelet? Ada preposisi. Tentu ini disebut sebagai preposisi untuk menyatakan tujuan. Untuk, ini kata benda, untuk penguasa. Untuk penguasa. Tapi perhatikan di sini ada masyal. Bisa nggak di sini diterjemahkan menguasai? Untuk menguasai. Ya, ini seperti kita itu menjelaskan benda tertentu ini menjadi penguasa. Nah, ini gaya bahasa, ya. Gaya bahasa untuk menjadi penguasa itu bukan berarti ini rajanya malam, ini rajanya siang, bukan, ya. Tapi ini gaya bahasa yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan bahwa inilah benda yang menandai bahwa itu siang. Ini benda menandai itu malam. Jadi penguasa di situ artinya adalah benda yang ada pada waktu siang dan benda yang ada pada waktu malam, atau benda yang membuat hari itu siang atau yang kemudian menandai hari itu malam. Oke, jadi sekali lagi ada masalah kalau kita itu berbicara dengan kacamata mungkin ilmu apa namanya? Ilmu perbintangan. Apa itu? Ilmu perbintangan. Ilmu yang melihat benda-benda langit. Saya lupa namanya. Aduh, saya jadi lupa. Kalau kita melihat benda-benda dengan teknologi masa kini, ternyata ada benda yang lebih besar daripada matahari atau bulan. Mengapa di situ disebut hanya 2 saja, padahal tidak hanya 2 yang besar-besar? Bahkan planet Mars, Venus itu ukurannya lebih besar dari bulan. Kalau kita lihat salah satu bintang yang bersinar, ya itu katanya itu planet Mars. Dan kalau diukur besarnya ya lebih besar, jauh lebih besar daripada bulan. Tetapi kenapa disebut di situ, sekalipun tidak secara eksplisit, ya, bulan di situ nggak ada, ya. Tapi benda yang menguasai malam, ya penguasa malam ya bulan dan bintang, ya. Bulan dan bintang. Kalau disebut 2 penerang besar, saya kira ya bulan itu lebih kecil daripada planet Mars.
atau planet Venus. Bagaimana menurut saudara? Apakah ini salah? Ya, dengan penuh keyakinan saudara tidak. Tetapi apakah bisa memberi penjelasan? Bulan juga tidak memberikan penerang, dia hanya memantulkan saja. Dia memantulkan cahaya matahari. Planet juga sama. Planet yang kita lihat seperti bintang yang terang bersinar itu salah satunya juga memantulkan. Tapi kenapa bulan yang disebut? Bukan bulan ya. Di situ tidak secara eksplisit, tapi kita bisa mengira bahwa itu adalah bulan yang dimaksud Musa. Bagaimana Pak Pati? Oke, dari konteks ya tahu, maksudnya saudara meyakini itu adalah bulan ya. Dari konteks itu tahu ya, bulan dan matahari, bulan dan bintang-bintang ya. Tapi disebut kenapa dua penerang besar? Dua penerang besar itu padahal bulan itu enggak lebih besar. Yang dimaksud di sini agedol ya, agedolim ya. Dua penerang yang besar. Yang besar itu dari perspektif mana? Dari cara pandang siapa? Cara pandang manusia yang hidup di bumi. Bagaimana? Ukuran ya? Ukuran. Nah ini di situ et seni hameorot kedua benda penerang yang besar. Lalu dihubungkan dengan yang untuk penguasa siang dan benda penerang kecil untuk penguasa malam dan bintang-bintang. Nah, kalau dari konteks di situ tadi Pak Pati tadi menjelaskan itu bulan dan bintang. Matahari dan bintang. Dua benda penerang. Nah, inilah yang disebut sebagai cara pandang penulis sebagai orang yang tinggal di bumi. Tentu kalau dia menulis itu dari planet yang lain atau dari mana ya, dia pasti tidak akan menjelaskan dua, mungkin lebih ya, karena di planet-planet lain mungkin punya bulan lebih dari satu ya toh? Tapi ini dari perspektif atau cara pandang penulis. Nah, maka dia hanya melihat dua benda yang besar. Kalau saudara lihat dua benda yang besar sebagai terang ya matahari untuk siang dan bulan untuk malam. Tetapi sekali lagi ini hanya cara untuk kita menjawab salah satu keraguan tadi ya. Kenapa kok hanya dua? Padahal benda-benda penerang yang besar itu banyak. Ya ini dari perspektif penulis, cara pandang penulis yang tinggal di bumi pada masa itu. Nah, ya dia hanya bisa melihat dua benda besar. Nah, tetapi lihat juga bintang-bintang. Nah, bukan yang terbesar tapi besar saja ya. Jadi tidak ada kekeliruan di situ. Kalau dibilang terbesar, nah itu mungkin salah. Tapi ini bintang-bintang. Bintang-bintang itu juga banyak. Nah, sekali lagi dua benda ini ya dijelaskan fungsinya untuk penguasa siang dan untuk penguasa malam dan bintang-bintang. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah ini cocok dengan kebutuhan penciptaan? Kalau kita lihat dari kacamata dunia yang tidak sempurna sekarang, apakah kehadiran benda penerang ini mendukung kehidupan manusia di bumi dan makhluk lainnya? Jelas mendukung. Bisa disebutkan mendukungnya? Benda-benda penerang ini? Apa yang dimaksud sebagai penguasa siang? Tadi ya, penguasa itu berarti bisa menyatakan sumber yang memberi cahaya pada siang hari
Kemudian penguasa malam bisa menjelaskan sumber yang memberi cahaya pada malam hari. Sekalipun itu hanya memantulkan saja ya. Tapi ya kita bisa melihat kalau malam sumber terang itu, kalau ada terang ya dari bulan. Ini sumbernya. Apa gunanya matahari itu? Sekali lagi ini terkait dengan keberlangsungan kehidupan ciptaan. Tanpa matahari, tanpa bulan, ya keberlangsungan ciptaan itu mungkin sulit akan terpenuhi. Tidak ada matahari, tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber makanan. Tidak ada sumber makanan, tidak ada kehidupan. Ya. Ini dari segi fungsi dua benda penerang. Nah, lalu ayat 17 ini menjelaskan apanya Mi'raj. Kita lihat ayat 17. Silakan dibaca. Siapa? Pak Yuven. Ayat 17. Waitan otam Elohim berkia asamaim lihaor al-aris. Oke. Dan Allah Wayiten, dan Allah ini datang dari kata apa kira-kira? Nathan ya. Wayiten, dan Allah memberi atau mengatur atau menaruh, ya, menempatkan juga bisa. Otam, mereka itu siapa? Meorot tadi ya, benda-benda peterang. Birkia, lagi-lagi birkia dijelaskan fungsinya. Selain tadi memberikan ruang, ternyata dia adalah tempat di mana nanti benda-benda penerang itu ditempatkan. Gimana kalau benda penerang itu ditempatkan di mayim ya? Nggak tahu ya, tapi ini birgia. Jadi ada birgia maka ada ruang untuk menempatkan bintang-bintang tadi. Birgia asyamayim, lalu lehair untuk penerang atau untuk menerangi, ya, untuk menerangi di atas bumi. Ya, di sini ayat yang ke-17 ini menjelaskan apanya dari kata Mi'raj. Kalau tadi menjelaskan fungsinya, kalau ini menjelaskan apa? Apa, Matias? Menjelaskan apanya ini? Keterangan apa ini? Keterangan apa kalau ada preposisi ini? Tempat, ini lokasi ya. Apakah tadi belum disebutkan lokasi ini? Sudah. Di ayat yang ke-14 di situ sudah ada birkia hasyamayim. Ayat 14 sudah dijelaskan lokasinya di mana. Jadilah benda-benda di cakrawala langit untuk memisahkan. Nah, ini dia. Ini memisahkan antara siang dan malam. Kalau yang ini untuk apa? Menerangi di atas bumi, penerang di atas bumi. Ya, ini ya. Untuk terang di atas bumi. Nah, apa bedanya dengan ayat 14? Ayat 15 dari 14 ya. Apa bedanya? Kalau tadi sama-sama diletakkan di cakrawala langit itu, lalu dihubungkan dengan untuk memisahkan siang dan malam. 17 dipertegas lagi, seolah-olah diulang lagi. Tentu di sini, nah ini sudah saya tulis ya. Ayat ini menekankan gagasan awal mengenai apa? Keteraturan.
Jadi Allah itu menghendaki keteraturan sesuai dengan tujuan penciptaan. Ada yang menjadi sumber terang secara teratur. Ya, secara teratur. Kalau tadi di dalam ayat yang kedua, Yehior wa Yehior, jadilah terang dan ada terang. Ini adalah fakta kenyataan mengenai adanya terang. Di dalam ayat 17, Allah mengatur sumber terang itu menjadi sesuatu secara teratur. Nah, ini dia. Nah, jadi jelas dari sini kita tahu adanya keteraturan yang dikehendaki Allah sesuai dengan tujuan penciptaan. Oke, itulah yang dimaksud dengan untuk menerangi di atas bumi. Ada sumber yang terus menerus. Ada sumber terang yang diciptakan. Mungkin di dalam ayat 2 tidak jelaskan sumbernya, tapi ada terang. Kenyataan ada terang itu tidak harus dibatasi dengan sumber, tetapi Allah menghendaki keteraturan yang menjelaskan bahwa ada terang yang secara teratur bersumber dari sumber tertentu, dari meteor, ya, benda-benda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Seharusnya ini memicu banyak pertanyaan, tetapi saya yakin saudara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran saudara, jadi tidak perlu bertanya lagi. Ada diskusi, pertanyaan? Oke, jika tidak ada saya lanjut ayat yang 18 ya. Ayat yang ke-18. Silakan dibaca, Oki. Willy Sol Bayon Ubalaila Ula Habdil Ben Haor Uben Hakosek Wajikra Elohim Wayare Elohim Kito. Oke, semuanya. Dan untuk menguasai pada siang dan pada malam, dan untuk memisahkan antara terang dan antara kegelapan, dan Allah telah melihat bahwa itu baik. Nah, ayat 18 penegasan kembali mengenai fungsi me'orot ini ya, dua ini. Ini ya. Fungsinya adalah terkait dengan sumber terang, pengatur musim ya, pengatur hari dan pengatur waktu ya, pengatur waktu. Tentu pengaturan ini terkait dengan tujuan penciptaan, dan Allah melihat pengaturan tadi. Nah, pengaturan tadi ini baik, ya, cocok dengan kebutuhan manusia nantinya, kebutuhan makhluk hidup nantinya itu cocok, baik. Ya, ini bukti bahwa Allah itu sangat detail dengan memperhatikan kebutuhan manusia dan ciptaan atau makhluk hidup nanti adalah ini. Bayangkan itu ketelitian. Ya, jadi sebelum manusia diciptakan, sebelum makhluk hidup diciptakan, kebutuhan dasar disediakan demikian rupa. Ya. Lihat bagaimana Allah itu dari sini itu punya rancangan yang sangat indah, yang sangat baik, lengkap, detail dan teratur. Ya. Tidak ada satupun indikasi bahwa Allah merencanakan kejahatan. Tidak ada. Tidak ada satu indikasi yang mana Allah menunjukkan itu rencana jahat manusia sudah mulai. Rencana jahat Allah itu sudah kelihatan di situ tuh. Belum ada. Tidak ada. Bukan saya katakan belum ada. Tidak ada satupun. Atau mungkin saudara bisa melihat, ini Pak di sini.
yang menandai ini sebenarnya nggak pas nih dengan tujuan penciptaan. Ini nggak pas nih dengan kebutuhan manusia, itu nggak cocok ini. Seharusnya begini saja, Pak. Ada? Saudara melihat bahwa ciptaan dari mulai hari pertama sampai hari yang keempat di sini ya. Waihiboker yom Rabi'i, hari keempat. Apakah ada, pertanyaan saya, apakah ada indikasi yang menunjukkan adanya rencana yang tidak baik dari Allah? Kegelapan, oke. Apakah kegelapan itu sesuatu yang kemudian jahat, menjadi sesuatu yang jahat? Kenapa kok tidak disingkirkan kegelapan itu sama sekali? Udah ada terang aja terus. Karena kan biasanya orang ini kegelapan itu dengan sesuatu yang baik itu kejahatan. Mungkin Allah sudah merencanakan akan ada dosa itu karena ada gelap ya. Pertanyaannya apakah saya nggak tahu juga jawabannya. Apakah ketika manusia jatuh di dalam dosa itu karena dia tidak bisa membedakan itu buah apel dan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat karena itu gelap? Nanti kita akan lihat ya. Karena malam-malam hari gelap, maka manusia salah ambil buah itu sehingga jatuh dalam dosa. Itu bisa Allah disalahkan atas kegelapan yang terjadi, yang tercipta. Menarik ya. Nah ini maunya saya ya, setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah, setidaknya kelas itu hidup. Karena kejadian itu sebenarnya ramai, kelas itu di pembahasannya ramai. Ya, memang ada metafor kegelapan sebagai kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Ada metafor ya. Metafor itu gaya bahasa ya, metafora. Jangan hidup dalam kegelapan. Itu bukan berarti kalian sedang tidak boleh tinggal di tempat yang gelap, bukan secara apa namanya, denotatif seperti itu ya, bukan secara literal seperti itu. Yang dimaksud tinggal dalam kegelapan adalah tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam apa namanya, keberdosaan masa lalu, manusia masa lalu, sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Itu yang namanya kegelapan. Tapi yang dimaksud kegelapan di sini jelas itu adalah situasi di mana sebenarnya kalau dipahami dari dari sudut pandang ilmu geografi, ilmu bumi itu apa namanya, kosmologi atau apalah ya, geologi atau apalah, itu adalah bentuk keteraturan timbulnya siang dan malam karena perputaran bumi, ya kan, sehingga ya ada sebagian wilayah yang kemudian tidak mendapatkan sinar matahari ya. Nah, kemudian disitulah terjadi gelap ya, karena bumi itu menurut ilmu ya kan, dan juga menurut Alkitab ya, bumi itu bulat atau datar. Ini ya, ya. Tapi tragis ya, dulu ketika ada penemuan bumi itu bulat itu, siapa penemunya? Masih ingat? Galileo dan Galilei. Itu dia dihukum mati. Siapa yang menghukum?
Yang menghukum adalah Katolik Roma terhadap ilmuwan yang menemukan bumi itu bulat, itu dianggap bidat sesat sehingga dihukum oleh pemuka agama Katolik pada waktu itu. Ya, sebelum ada Kristen Protestan tentu ya. Nah, ini sejarah. Jadi pernah kekristenan itu dicap sebagai agama yang tidak bermoral karena menghukum ilmuwan. Nah, itu dia. Nah, sekali lagi, ya kegelapan bukan indikasi bahwa Allah merencanakan kejahatan ya. Justru disitulah salah satu bentuk keteraturan, kebaikan, dan kegelapan pun itu berfungsi, kegelapan secara literal ya, kegelapan malam itu maksudnya, itu sangat mendukung kehidupan manusia. Tumbuhan juga perlu malam. Kalau siang terus, tumbuhan itu menyedot apa? Nyedot CO2, mengeluarkan oksigen. Kalau malam ya, dia tidak berfotosintesis ya. Dia tidak berfotosintesis. Ya. Kalau malam makanan itu waktunya, tumbuhan itu waktunya nyedot makanan dari tanah. Kalau siang dia berfotosintesis, mengambil energi dari matahari, nyimpan makanan untuk pertumbuhan dari matahari. Nah, itu dia. Jadi perlu malam juga. Apalagi manusia. Kalau tidak ada malam, mungkin tidak bisa tidur. Kecuali di tempat kita. Kita nggak perlu malam, siang saja tidurnya ya kan? Ya. Siang saja tidurnya. Nah, ada satu tempat di satu negara yang malamnya itu cuma sebentar. Ada. Karena ya tadi bentuk bumi bulat dan tidak semua seperti kita. Kita mendapatkan 12 jam malam, 12 jam siang ya. Tidak semua tempat mendapatkan seperti itu karena kita tepat di bawah garis khatulistiwa dan dekat dengan garis khatulistiwa. Maka siang dan malamnya seimbang. Tapi ada yang mendapatkan siang itu lebih banyak, ada yang mendapatkan malam lebih banyak. Apa yang terjadi? Ya pasti terganggu, proses kehidupan itu terganggu. Yang mendapatkan siang terlalu sedikit ya tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana yang tumbuh secara baik sebaik yang ada di daerah khatulistiwa. Nah, bayangkan kalau sama sekali tidak ada. Saya nggak tahu itu apa yang akan terjadi. Itu ya. Oke, jadi itu adalah hari keempat, Yom Rebi'i. Nah, ada tafsiran, saya tulis di sini. Silakan dibaca tafsiran ini. Silakan siapa yang belum baca tadi? Pak Oki, Pak Franky. Penciptaan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menyebabkan karunia mengganti terang yang telah diciptakan pada hari pertama. Oleh karena itu Allah memberikan benda penerang yang menciptakan benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah menggantungkan dua lampu besar pada cakrawala untuk menentukan irama siang dan malam. Meski kita tahu bahwa matahari lebih kecil dari banyak bintang-bintang lainnya, namun penggambaran Musa mewakili sudut pandang dari seseorang yang hidup di bumi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa hanya ada dua tadi? Ya karena itu adalah sudut pandang seorang di bumi. Oke. Apakah kita perlu berdiri semua supaya lebih santai, rileks ya? Kita berdiri dulu ya supaya nggak capek. Boleh berdiri. Atau mungkin regangkan. Ya. Oke. Mungkin perlu saling pijit-pijit dulu. Saling pijit-pijit sesama.
Seharusnya pertanyaan yang perlu didiskusikan adalah terang yang diciptakan hari pertama dengan terang yang di sini. Ada satu penafsir yang mengatakan ini terkait dengan pentingnya pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Maka perlu yang namanya terang pengganti. Ya, terang pengganti. Ya, ini penafsir ya, bukan saya ya. Penafsir itu mengatakan terang yang pertama dengan terang yang sekarang ini berbeda. Ya, jadi terang yang ada di dalam ayat yang kedua sudah ya, cukup ya. Nanti dilanjutkan di asrama. Oke. Jadi ada penafsir yang mengatakan, oh, terang yang hari pertama itu hanyalah terang yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan untuk tumbuh-tumbuhan dan ciptaan lainnya. Tapi sekarang diganti dengan terang yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Kebutuhan tumbuhan dan pepohonan itu perlu matahari, perlu bulan, kira-kira begitu. Jadi ini beda dengan terang yang diciptakan pada hari yang kedua. Nah, saya kira ini penafsiran yang ya bisa menjadi buah pemikiran ya seseorang, ya bisa saja, boleh. Ya, tapi yang namanya penafsiran itu harus punya argumentasi yang kuat ya. Nah, bagaimana menurut saudara? Apakah saudara setuju bahwa terang di dalam ayat yang kedua dengan terang yang ada di dalam ayat yang ke 14 sampai yang ke-19 ini beda? Menurut saudara, apakah saudara setuju dengan pandangan ini? Mungkin terangnya yang ayat kedua itu tidak terlalu baik, ya masih remang-remang, jadi yang menciptakan benda penerang yang lebih besar. Wah, ini dia. Saudara setuju? Oke. Ada yang lain yang tidak setuju? Kalau diam saja berarti setuju. Saudara setuju? Abstain Pak, paling aman abstain. Karena kalau jawab tidak pasti ditanya kenapa. Kalau jawab iya pasti juga ditanya kenapa. Jadi saya diam saja. Oke, argumentasi. Silakan. Sampai dengan ayat yang mengatakan ada dua benda penerang yang besar. Ada dua matahari yang besar. Ada dua matahari yang besar. Ya, kalau dua tadi, apakah itu semua matahari? Bukan, maksud saya itu apakah terang, bukan bendanya ya, terang yang ada di hari keempat itu sama dengan terang yang ada di hari yang kedua? Ya, paling gampang jawabnya tidak tahu saja Pak. Saya tidak tahu Pak, apakah itu sama atau tidak ya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas di ayat yang ke-14 sampai 19, fokus utamanya bukan terangnya, tapi me'orotnya. Sekali lagi, apa itu me'orot? Penerang-penerang, benda-benda penerangnya. Dan fungsi me'orot adalah untuk mengatur waktu dan juga sebagai sumber terang yang permanen, kira-kira begitu. Berarti Pak, ayat yang kedua itu belum permanen. Karena ayat yang kedua tadi itu baru menjelaskan ketiadaan gelap oleh karena terang. Tidak dijelaskan sumbernya.
Tapi ayat yang ke-14 sampai 15 benda penerang itu jelas menjelaskan fungsinya untuk mengatur waktu. Logika ilmiahnya seperti apa saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas kita tahu, Tuhan merencanakan secara detail dari ciptaan pertama sampai ciptaan yang keempat, semuanya detail dan itu cocok dengan kebutuhan manusia. Itu saja ya. Jadi saya tidak bisa menilai. Tetapi kalau ada yang merasa bahwa ini adalah cara memberikan memberikan benda-benda penerang yang lebih besar, nah itu tidak masalah. Itu namanya penafsiran, boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja menafsirkan. Yang jelas dia tidak mengingkari apa yang namanya proses penciptaan yang bertujuan baik untuk kehidupan manusia. Kalau prosesnya mau seperti apa digambarkan, nah itu namanya penafsiran, boleh saja ya. Nah, tapi saya setuju ya bahwa dua tadi adalah matahari, nah, dan bintang-bintang lainnya itu memang ya lebih kecil ya. Tapi ini dari sudut pandang Musa sebagai seorang yang hidup di bumi. Kalau Musa hidupnya di planet atau di tempat lain mungkin ya lebih banyak. Nah, ini mungkin kelihatan aneh karena penciptaan tidak menyebut matahari dan bulan ya, tidak disebut ya. Alasannya yang sangat mungkin yaitu bahwa banyak tetangga bangsa Israel di daerah timur dekat kuno itu menganggap matahari, bulan dan bintang dan planet lain sebagai dewa, sebagai Allah yang menguasai rangkaian hal ilmu manusia. Nah, memang Musa tidak menulis matahari dan bulan sebagai penguasa siang dan malam. Ya, tapi hanya dua benda. Nah, ini terkait dengan pada waktu Musa menulis ada pola-pola penyembahan. Jangan kira ya belum ada yang namanya agama pada waktu itu. Sudah ada. Penyembahan itu sudah ada. Dan salah satu keyakinan yang ada pada masa itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa matahari, bulan, dan bintang itu adalah ilah atau dewa. Nah, orang-orang zaman dulu juga melakukan praktek nujum perbintangan. Nujum itu artinya hitung-hitungan ya. Praktek perbintangan dengan percaya bahwa perlintasan planet-planet dan bintang-bintang menentukan kehidupan di bumi ini sampai pada hal yang terkecil. Jadi mereka itu akan melihat bintang itu ada yang bergerak ke sana. Kalau sekarang ada ya, benda langit bintang itu kelihatan jalan. Nah, terus itu nanti akan dihitung. Itu yang namanya ahli bintang pada waktu itu, ahli perbintangan. Gimana Pak? Nah, ini menarik. Bagaimana Pak dengan orang Majus? Orang Majus itu juga menggunakan ilmu perbintangan untuk kemudian menjumpai atau berjumpa dengan yang namanya bayi Yesus. Apakah kemudian Allah setuju dengan praktek nujum itu? Toh juga dengan ilmu perbintangan itu manusia bisa dituntun untuk melihat Sang Mesias. Nah, ini diskusi yang menarik ya. Diskusi yang menarik. Nanti ditanyakan di dalam apa? Di dalam kitab teologi PB atau introduksi PB. Nah, ini terkait nih dengan latar belakang penulisan, latar belakang budaya. Nah, itu introduksi PB itu harusnya ditanya hal seperti itu. Jadi salah satu pertanyaannya harusnya yang ada dalam kelas, Pak, ini ada peristiwa di mana manusia itu menggunakan ilmu atau praktek perbintangan, nujum perbintangan. Apakah itu disahkan atau apakah itu memang diperbolehkan? Tanda-tanda alam itu. Menurut saudara gimana? Apakah alam itu bisa menuntun kita kepada mengenal Allah, membuat kita bisa mengenal Allah?
Bisa. Dengan melihat alam kita bisa mengenal Allah, siapa penciptanya, kan begitu ya? Nah, bisa. Jadi dengan melihat alam itu bisa kita mengenal. Oke, Allah ingin menjaga anak-anaknya dari penyembahan benda-benda langit. Nah, ketika Musa tidak menggunakan matahari dan bulan, ini dimaknai sebagai cara Allah untuk menjaga umatnya supaya tidak menyembah pada benda-benda langit. Ia juga membebaskan umatnya dari kepercayaan bahwa takdir mereka tergantung pada lingkaran bintang-bintang. Ada yang masih percaya, oh ini bintangnya Gemini, kamu lahirnya bulan apa, kamu lahirnya bulan apa, kamu akan dapat seperti ini ya. Kayak zodiak ya. Ya. Kalau kamu lahirnya begini, nanti kamu akan begini, hasil rezekimu akan begini, jodohmu akan begini. Oke. Ini ya Tuhan membebaskan umatnya dari itu ya. Oleh karena itu dia menunjukkan tujuan-tujuan sebenarnya yang harus dipenuhi dari pembentukan benda penerang dalam perincian yang luas. Benda-benda penerang itu bukan untuk hitung-hitungan nasib, bukan ya. Tetapi jelas tadi disebutkan benda-benda penerang itu untuk mengatur waktu, untuk mengatur masa, periode, hari, dan menjadi sumber terang, bukan untuk mengatur nasib ya, bukan untuk mengatur nasib. Sekali lagi di dalam ayat 14 sampai 19 tujuan benda penerang dibentuk itu adalah untuk memisahkan siang dari malam, juga untuk bermanfaat untuk apa ini? Untuk penentu, ini salah ini. Penentu musim, pengatur musim, hari dan tahun, dan juga untuk menerangi bumi, sumber terang yang apa namanya istilahnya yang permanen ya, kira-kira begitu ya, jelas, tidak bertanya-tanya lagi di mana sumber terang itu, di mana sumber terangnya, begitu ya. Nah ini sekarang sumber terangnya sudah ada. Kalau ayat 2 ya sumber terangnya masih bertanya-tanya, kenapa? Karena itu memang belum diciptakan benda penerang, dan kita tidak perlu meragukan kebenaran mengenai benda penerang yang belum ada sumbernya sekalipun. Nah, itu tadi. Dan berakhirlah hari keempat, ya, yaitu hari pertama yang diatur oleh benda-benda langit. Jadi benda-benda langit itu baru mengatur karena sudah ada ya. Nah, hari pertamanya itu sudah diatur, oh ini hari tanggal 1 bulan 1 kira-kira tahun 1 tahun 1. Tidak ada Masehi atau sebelum Masehi. Ya, itu terjadi ketika Mi'rajnya sudah ada. Gitu ya. Mi'rajnya sudah. Jadi tanggal 1 bulan 1 sesudah Mi'raj, SM, sesudah Mi'raj. Nah, itu. Ya, sesudah Mi'raj, bukan sebelum Masehi tapi sesudah Mi'raj. Nah, yang kita hitung bulan tahun sekarang itu kan patokannya apa? Patokannya adalah peristiwa kalender tahun 2020, 2024 yang kita pakai itu sekarang patokannya apa? Peristiwa apa? Hari kemerdekaan RI. Oh enggak. Jadi patokannya apa? Hah? Iya, apa? Ya itu dia. Yang keras lah. Jangan membuat orang ragu terhadap pernyataanmu. Ya. Salah benar keras. Jadi kita itu disebut sebagai tahun Masehi, tahun di mana ada peristiwa Mesias yang diakui oleh orang Kristen, digunakan oleh semua orang. Menariknya, yang membuat kalender itu siapa? Apakah orang Kristen? Nggak tahu ya. Oke, ini perkara lain. Oke, namun hari keempat tersebut digambarkan dengan cara yang sama seperti hari ketiga sebelumnya, yaitu terdiri dari siang dan malam. Sudah ada siang dan malam. Pertanyaannya, siang dan malam sebelum Mi'raj itu seperti apa? Siang dan malam sebelum ada benda penerang. Belum ada benda penerangnya, tapi ada siang dan ada malam. Maksudnya seperti apa? Harusnya ini kan
menjadi bahan pertanyaan ya. Di hari pertama sampai hari yang ketiga sudah disebutkan Pak, ada siang, ada malam, ada petang, ada pagi. Padahal mi'rajnya baru hari yang keempat. Lalu hari yang ke-1 sampai yang ketiga itu bisa ada siang, malam, pagi, petang itu dari mana? Kan begitu. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Kalau begitu bisa nggak diterima proses penciptaan ini? Bisa diterima sebagai kebenaran ilmiah nggak proses penciptaan ini? Hah? Ya secara ilmiah jelas tidak bisa lah. Secara ilmiah proses terjadinya dunia itu harus mengikuti teori Big Bang. Lalu teori bukan Big Bang ya, Big Bang. Ada 2 teori besar itu. Satu Big Bang teori, lalu ada saya lupa. 2 teori besar terjadinya alam semesta. Yang satunya tabrakan, yang satunya semacam bukan tabrakan tapi apa ya? Semacam putaran yang terus menerus sehingga tercipta pecahan-pecahan seperti itu. Saya nggak tahu, lupa saya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Semua yang kita lihat dari mulai hari pertama sampai hari keempat, tidak semua harus bisa diterima dengan pertimbangan ilmiah. Bagaimana hari yang pertama sampai hari yang ketiga itu bisa ada siang, malam, pagi dan petang kalau belum ada mi'raj. Mi'raj itu baru diciptakan hari yang ke. Nah, ini saya memberikan logika sederhana yang mungkin tidak mewakili. Sebelum ada HP, bisa nggak orang itu berkomunikasi? Bisa. Sampai nggak komunikasinya? Sampai. Sekarang ada HP yang fungsinya sama, yaitu untuk berkomunikasi. Itu logika yang mungkin salah satunya mewakili ya. Jadi bukan berarti karena ketiadaan benda penerang atau benda tertentu kemudian proses itu tidak terjadi. Paham maksud saya? Komunikasi sudah terjadi sekalipun belum ada HP. Sama. Hari, siang, malam, pagi, petang itu bisa terjadi, sudah terjadi sekalipun belum ada benda pengatur siang dan malam. Kira-kira bisa paham ya maksud saya tadi? Itu mungkin logika yang tidak bisa mewakili, analogi yang tidak sepenuhnya bisa mewakili. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Oh iya, komunikasi saja bisa terjadi sebelum ada HP dengan berbagai cara. Tapi proses komunikasi itu sudah terjadi. Komunikasi jarak jauh sudah terjadi. Mungkin orang bisa bertanya bagaimana caranya sebelum terjadinya siang. Ya, tentu orang akan terpancing untuk bagaimana terjadinya siang dan malam. Nah, kalau Alkitab tidak memberi penjelasan mengenai proses bagaimana terjadinya siang dan malam, tentu saya nggak akan memberikan spekulasi. Kalau terjadinya komunikasi saya bisa tahu karena ada pengalaman. Dulu orang pakai merpati untuk berkomunikasi. Orang pakai brick, saya pakai brick zaman dulu itu brick kabel. Saya punya brick intercom ya. Intercom pakai kawat itu, saya beli kawat. Jadi satu RT itu bisa pasang intercom, itu bisa ngobrol sampai lama. Roger diganti di kopi. Nah, posisi begini-begini ya. Tapi kalau ngomong harus dimatikan penerimanya, speakernya. Lalu kalau pas kita mau dengar itu Roger diganti itu artinya gantian mereka ngomong ya. Lalu kita dengar, kita harus pencet. Kalian
mengalami itu ya? Oh, saya ngalami. Saya mengalami 3 masa. Jadi zaman pager, kalian nggak tahu pager ya? Nggak, pager. Sebelum pager itu ada yang namanya ya intercom itu, intercom apa? Kalau di tempat saya brick namanya, intercom. Seperti apa tuh namanya? Kalau sekarang itu apa namanya? Yang radio yang apa sih? Intercom yang buat kalau ada panitia apa IO itu pakai. Nah itu loh, yang dipencet-pencet itu kan pakai frekuensi. Nah dulu saya masih belum pakai itu, tapi pakai kabel, itu pakai antena frekuensi itu. Dulu pakai kabel, jadi dari rumah ke rumah itu dihubung pakai kabel. Lalu saya masih menikmati komunikasi dengan yang namanya telepon. Nah, saya dulu kalau pelayanan tempat pelayanan saya itu dari wartel itu sekitar 10 kilo dari wartel. Jadi saya setelah pelayanan pemuda malam Sabtu jam 9 itu saya naik motor ke wartel, warung telepon ya, untuk nelpon mantan pacar saya yang sekarang udah jadi istri mas saya. Istri saya pelayanan, gimana kau pelayanan? Wah, aman. Wah, begitu ya. Saya di sini pelayanan. Begitu. Istri saya di Solo. Kalau di Solo tempat dia pelayanan itu sudah ada telepon, jadi dia nggak ke wartel. Saya telepon lewat rumahnya Pak Pendeta itu. Lalu Pak Pendeta bisa bicara dengan ini siapa? Nona ini ya. Oh bisa ini dari Mas Agus ya. Oh iya Pak. Sudah hafal. Kalau malam minggu jam 9 itu pasti saya tahu. Saya bisa deskripsikan itu saudara-saudara. Tapi saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya siang dan malam sebelum hari keempat. Tapi yang jelas proses itu sudah terjadi. Ya. Siapa yang tahu proses itu? Tidak ada yang tahu. Bahkan Musa pun tidak mendeskripsikan bagaimana proses itu terjadi. Tapi yang jelas terjadinya siang dan malam sesuai dengan rancangan besar Allah untuk menjadikan sebuah tempat tinggal manusia bersekutu dengan Allah. Perlu yang namanya pergantian musim, perlu yang namanya pergantian hari. Ya, perlu. Prosesnya bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan. Apakah kemudian ketika kita tidak bisa menjelaskan itu berarti itu sesuatu yang tidak benar? Atau tidak dianggap kebenaran karena kita tidak cukup mampu untuk mendalami itu? Pertanyaannya siapa kita sehingga kita harus mampu menguasai semua hal yang dikerjakan oleh Allah? Tidak mungkin. Logika sederhana, kita punya gayung kecil, ada ember yang besar. Kemudian air di dalam ember itu tidak bisa kita tampung ke dalam gayung kecil. Apakah kemudian kita berkata, oh air itu yang salah? Tidak. Kita yang tidak bisa menampung semua hal. Bukan airnya yang harus disalahkan. Sama. Kebenaran mengenai penciptaan ini adalah proses yang tidak bisa sepenuhnya dipahami secara ilmiah. Pertama, jelas kondisi penciptaan dipahami dari sudut pandang tujuan penciptaan. Kedua, ciptaan yang dideskripsikan pada waktu kejadian dalam kitab Kejadian yang jelas berbeda dengan kehidupan kita yang sekarang. Ya. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita jumpai, yang tidak bisa kita pahami proses itu terjadi. Dan jelas ini proses di mana manusia belum diciptakan pada waktu itu ya. Oke. Nah, itu dari Kejadian pasal 6 pasal 1 ayat yang ke 14 sampai 19 di mana kita belajar hari yang keempat, Yom Rebi'i. Ya, Yom Rebi'i. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara yang masih kita bisa diskusikan? Masih ada 7 menit di sini. Nah, jika tidak ada, saya ingin menjelaskan pekerjaan saudara selanjutnya untuk mengerjakan mengerjakan latihan soal ini. Untuk diskusi di hari Kamis ya. Ini review ayat 6 sampai 19 ini review. Oke, review saja. Tapi kita juga akan kuis
ya, kuis dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Ada beberapa kosakata yang nanti akan saudara pelajari. Saya sudah upload sebenarnya di e-learning ya, kuis itu saudara bisa unduh itu. Tapi kalau saudara punya akses, kalau tidak punya akses ya nanti saya akan kuiskan. Nah, kuisnya seperti ini, saudara. Saudara akan menganalisis beberapa kosakata dan menjelaskan makna kosakata itu di dalam ini contoh ya. Nah ini. Oh sebentar, ini tadi bukan kuis, mana ya? Kuis. Nah ini. Oh, sebentar. Oh, bukan di sini. Nah ini. Kejadian 1. Ini contoh saja, contoh. Nah ini, jadi ini contoh terjemahannya apa, lalu makna dalam teks itu apa yang sudah ketahui. Kalau dulu waktu Ibrani 1, 2, 3 kita mungkin hanya terjemahan saja. Sekarang saudara harus mempertimbangkan teks, ya makna teksnya. Nah ini contoh. Oke, jadi kita akan kuis hari Kamis ya. Jadi lihatlah kosakata yang menjadi kata kunci di dalam pembahasan itu dan ingat apa maknanya. Ya, ingat apa maknanya di dalam konteks. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati.